Halo guys, ketemu lagi tentu dengan cek volta lagi. Kalau Anda melihat ini mungkin baru ada di dunia. Silahkan Anda cari video ini, tidak bakalan ada ini. Karena ini memang konten yang super menurut saya, nggak tahu untuk yang lain. Tetapi ini untuk para pemula, ini luar biasa super ini. Jadi saya kasih bongkar rahasia, tentunya yang bukan kaleng-kaleng ataupun nohok atau tipu-tipu, dan saya akan uji langsung dengan sebuah freon. Oke. Kenapa termasuk analisa saya ini meleset, prosentasenya ini sedikit? Satu, tentu harus Anda lakukan kalau cara bongkar freon. Artinya, kalau potong freon ini di mana letaknya, supaya ini Anda bisa prediksi bahwa freon kulkas ini habis, setengah habis, atau sisa angin di pemipahan kulkas. Saya akan kasih tahu kepada Anda ini. Ini ada berapa filter ori, oke? Anda bisa pahami bagaimana cara potong supaya Anda paham bahwa kulkas ini freon habis atau berkurang atau mampet. Saya tidak kaleng-kaleng, saya akan uji untuk Anda, apalagi para pemula ini. Jadi kalau melihat video saya, silahkan yang komen lain silahkan. Saya akan pasti habisin ini hitungan menit ya. Pasti saya habisin. Jadi potongnya ini dari mana dulu supaya tahu bahwa ini kulkas mampet atau freon ini kosong atau setengah isinya. Dengan data-data ini bisa dibaca bahwa ini ada kebocoran tingkat rendah, tingkat tinggi, ataupun yang lainnya. Saya sederhana sekali, saya akan uji dengan sebuah filter. Oke. Tentu Anda pasti saksikan video saya ini, potong filter ini dari mana, freon ini dari mana, supaya saya tahu bahwa freon ini pasti ini diragukan kebenarannya atau isinya ini diragukan ini. Saya akan mengadakan langkah teori, tapi sederhana sekali, tetapi para pemula mudah-mudahan ini masuk ini. Jadi ini masuk juga logika sekali kalau Anda saksikan ini. Saya akan tekan sebuah freon. Saya akan potong di kapiler, apakah ini keluarnya seperti apa. Oke. Ini bisa untuk patokan, jadi jangan dipotong di vakum misalkan seperti ini. Atau di pipa pengisian, ini nggak masuk, ini nggak kebaca. Makanya kalau kasus-kasus ini bocor freon atau yang lainnya, kalau motongnya di pipa besar, ini nggak masuk ini. Saya kasih tahu ini. Ini tidak ada rumusnya. Kalau potong pipa balik atau pengisian, bahwa freon ini bisa dipastikan isinya masih atau sedang atau kosong, ini tidak bisa dipastikan. Karena keluar dari pipa ini besar. Sehingga tidak bisa dipantau bahwa ini masih atau sudah habis. Saya akan uji tes untuk Anda para pemula ini. Woi. Saya akan buka freon dulu, oke? Saya akan tutup. Saya akan tes. Potong pertama di kulkas ini harus di kapiler. Alasannya apa? Kalau ini masih banyak, dengan lubang kapiler yang kecil ini akan lama
bahkan semburan ini di tangan sampai putih. Atau sisa angin saja tidak ada putih. Ini sudah pasti bisa dipajak. Saya akan tes ini. Misal ini, saya potong ini. Saya bolongin dulu, kemudian saya buka. Oke. Kalau freon seperti ini kemudian di jari ini ada putih, di jari ini ada putih kemudian lama, ini saya jamin adanya kebuntuan. Tapi kalau misalkan, oke, nggak lama ini habis. Ini sudah pasti freon ini adanya kebocoran sehingga habis. Logika ini saya unggahin. Tidak ada yang mengunggah video seperti ini karena ini dianggap runyam, sepele, harus ada penelitian dulu. Berapa kulkas diteliti dulu baru ini mengunggah video. Ini baru yang namanya ilmu. Jadi ilmu ini tidak harus di lapangan kemudian ganti ini benar. Yang ganti ini 1 hari saja bisa balik lagi nih yang bikin video. Makanya saya selalu bilang, kalau ganti ini benar, ini bukan tukang ini, tapi tukang ganti. Kalau sudah seperti ini namanya, bahkan uji. Ini namanya uji materi praktek, bahkan ini sebuah logika. Ini para pemula langsung nyambung ini. Langsung buka bengkel sendiri. Tidak kaleng-kaleng saya unggah video untuk Anda. Nohok no tipu ini. Oke? Jadi sederhana menguji kalau adanya kebocoran. Atau buka freon ini Anda potong saja di kapiler. Ini akan ketahuan ini. Freon ini masih banyak. Putih di jari. Atau ini sudah berkurang tinggal angin atau habis. Ini sudah pasti karena saya menguji sudah ratusan kulkas. Jadi ini sudah dijadikan ilmu pasti untuk Anda para pemula. Ini sepele sekali, mudah-mudahan sempurna untuk Anda para pemula dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan saya mengunggah video selalu berguna. Kemudian pasti ini Anda bakalan bisa buka bengkel sendiri dengan cara-cara dari awal seperti saya. Jadi yang namanya ilmu ini sederhana ini. Nggak harus praktek. Nggak harus ini ono-ana. Kalau yang nyambungan, ngomong saja tahu ini. Saya ngomong saja langsung maksud ini. Bahwa seperti ini nih caranya, ngeceknya seperti ini. Makanya yang komen ini miringnya jauh. Hitungan menit pasti habis sama saya. Karena saya sudah uji dari akar. Saya uji dari hulunya tidak main-main. Baru saya unggah video. Sore guys.